Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai analisis SWOT di bab 2. Mari kita langsung simak materinya. Tujuan pembelajaran di kompetensi dasar yang kedua ini yaitu kalian mampu memahami pengertian dan konsep dari analisis SWOT. Kemudian kalian juga harus memahami strategi yang ada dalam bisnis perusahaan. Dan kemudian yang ketiga adalah kalian mampu menganalisis suatu bisnis menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT sering dipandang sebagai langkah kunci terkait dengan perencanaan mengenai produk ataupun layanan yang ada di perusahaan. Pada sistem ini, menggabungkan informasi dari analisis lingkungan dan memisahkannya menjadi dua komponen, yaitu ada masalah internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan, dan ada masalah eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman. Proses analisis SWOT mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang yang ada di dalam pasar maupun ancaman dan potensial perusahaan yang tujuannya yaitu memberikan wawasan persaingan mengenai isu-isu potensial ataupun yang kritis yang ada di dalam sebuah perusahaan. Oke, langsung saja kita bahas mengenai analisis SWOT yang terdiri dari S-nya itu adalah strength, W-nya itu adalah weakness, O-nya opportunities, dan yang keempat T-nya itu adalah threat. Strength atau kekuatan seringkali mencangkup mengenai sumber daya, keunggulan kompetitif, aspek positif dari mereka yang berada dalam angkatan kerja, dan aspek yang terkait dengan bisnis yang Anda miliki, ataupun yang sangat baik yang ada dalam dunia bisnis kalian. Yang intinya berfokus pada semua komponen internal yang memberikan nilai tambah ataupun memberikan keunggulan kompetitif pada perusahaan yang kita miliki. Yang selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Faktor-faktor yang berada di dalamnya antara lain kurangnya atau keterbatasan dari keahlian sumber daya manusia, kurangnya sumber daya yang ada, akses terbatas pada keterampilan ataupun teknologi, dan layanan yang kurang lancar ataupun lokasi fisik yang buruk atau yang kurang strategis. Kemudian yang selanjutnya ada opportunities atau peluang. Faktor-faktor ini mencakup mengenai peluang spesifik yang ada di pasar, yang akan memberikan keuntungan ataupun memberikan pertumbuhan pasar dan perubahan gaya hidup pada perusahaan kalian. Suatu kemampuan dasar untuk menawarkan tingkat nilai yang lebih tinggi dalam kaitannya dengan persaingan, maka kalian diminta untuk dapat mempromosikan peningkatan permintaan produk ataupun layanan, dan melihat segala hal sebagai suatu peluang. Dan yang terakhir yaitu adalah threat atau ancaman. Ancaman utama dalam perusahaan yaitu adalah selalu hadirnya persaingan. Dan ancaman lainnya bisa berupa kenaikan harga yang ada pada pemasok, peraturan pemerintah yang ada, kemerosotan ekonomi, liputan pers yang negatif, ataupun pergeseran perilaku konsumen. Selain itu juga ada perkembangan teknologi. Itu semua adalah bagian dari analisis SWOT. Yang sudah Ibu jelaskan itu merupakan pengertian-pengertian yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Di pertemuan selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai contoh-contoh yang ada dari setiap analisis SWOT yang ada dalam perencanaan bisnis perusahaan. Maka ikuti terus videonya dan jangan lupa untuk terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.